Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani wal akhwat, para hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, abqakumullah ala ta'atihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita berkumpul bersama di rumah Allah. Berikan kepada kita semuanya pada malam hari ini di rumahnya ini jamuan menu ilmu yang bermanfaat, santapan makan malam. Kajian kita pada malam hari ini merupakan menu yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan menu yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita semuanya tatkala masing-masing kita diberikan pemahaman tentang ajaran Islam yang benar. Contohnya, kalau bapak-bapak mengetahui ilmu, para hadirin dan hadirat mengetahui ilmu Islam yang benar, yang menjadi sebab amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan tersebut contohnya satu amalan saja. Contohnya apa, Pak? Contohnya berwudu. Berwudu dengan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita menjaganya setiap hari. Maka jelas ini lebih bermanfaat daripada harta dunia. Dikarenakan semenjak Anda menjaganya, berarti amalan tersebut bernilai pahala yang sifatnya rutin. Semenjak Anda mengetahui itu adalah kebenaran, semenjak kita memahami bahwasanya wudunya Rasulullah SAW adalah seperti itu, kemudian kita jaga, maka amalan tersebut bernilai pahala setiap kita berwudu ala Rasulullah SAW. Jadi bayangkan kalau kita dapatkan ilmu tersebut, satu kali mendapatkan ilmunya kemudian diamalkan setiap kita mau berwudu, maka berapa pahala yang akan kita dapatkan sesuai jumlah wudu yang kita kerjakan, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Demikianlah juganya tatkala kita dapatkan ilmu Islam yang lain yang kita dapatkan dalam kajian-kajian, kemudian kita amalkan, maka itu akan menjadi apa? Amalan-amalan yang sedikit tetapi rutin dikerjakan, dan itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu, rutin dikerjakan walaupun cuma sedikit. Kita mungkin duduk sekarang ini cuma setengah jam lebih, tapi kita rutinkan, dan semoga ini menjadi amalan yang sedikit tetapi bernilai pahala yang besar. Apa itu pahala yang besar, ikhwan? Mendapatkan cintanya Allah. Dan orang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu jelas pahala yang besar. Kenapa? Sebagaimana yang telah kita sebutkan hadis qudsi yang berkaitan dengan manfaatnya seseorang mendapatkan cintanya Allah. Ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu ilaih. Ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu ilaih.
dengan amalan yang paling aku cintai berupa amalan yang aku wajibkan kepada mereka. Jadi yang mesti kita paham pertama Pak, amalan manakah yang wajib-wajib yang mesti kita kerjakan? Karena di mana-mana bapak-bapak mengerjakan amalan yang wajib, ibu-ibu dan ikhwan dan akhwat mengerjakan amalan yang wajib, langsung otomatis cintanya Allah diberikan. Wala yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil. Dan tidaklah ada seorang hamba senantiasa, artinya menjaga, dengan amalan-amalan sunnah. Begitu rumusnya Pak. Kalau amalan wajib mesti segera dikerjakan, langsung cintanya Allah diberikan. Tapi amalan-amalan yang sunnah itu syaratnya mesti rutin. Tidaklah ada seorang hamba rutin mengerjakan amalan sunnah hatta uhibbah, sampai aku ini memberikan cintaku kepadanya. Jadi kalau bapak-bapak sekarang ada yang rutin melaksanakan amalan sunnah rawatib, semoga itu menjadi sebab cintanya Allah. Apa? Tatkala Allah memberikan cintanya kepada orang yang rutin menjaga yang sunnah setelah yang wajib, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku, kata Allah, menjadi pendengaran tatkala dia mendengar, artinya pendengarannya dijaga oleh Allah. Aku menjadi penglihatan tatkala dia melihat, artinya penglihatan dirinya dijaga oleh Allah. Orang tersebut dipersulit bermaksiat, dipermudah untuk beribadah. Dengan sebab apa? Menjaga yang wajib, kemudian menjaga rutin yang sunnah-sunnah. Wa ikhwani fillah, antum duduk di sini ini wajib atau sunnah? Kira-kira antum ikut kajian di sini wajib atau sunnah? Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Ya. Hukumnya menuntut ilmu, ikhwan. Rasulullah SAW mengatakan thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban atas setiap muslim. Ini kewajibannya itu kewajiban fardu ain atau fardu kifayah? Menuntut ilmu itu fardu ain atau fardu kifayah, ikhwan? Ada rincian, ya. Ilmu Islam ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain apa, ikhwan? Fardu ain adalah perkara-perkara yang inti dari ajaran Islam. Ya. Fardu ain adalah perkara-perkara yang wajib, mesti kalau Anda muslim wajib tahu. Apa itu? Mengenal rukun Islam, mengenal rukun iman. Itu adalah fardu ain. Ya. Kalau betul Anda muslim, karena saya dapatkan ada orang masuk Islam di An-Nur ini. Dia pahami, jangan sampai salah memahami. Katanya kalau sudah masuk Islam sudah muslim, aman, paling. Belum tentu aman. Ya. Dia sudah berikrar syahadat, iya, tapi belum tentu aman. Kenapa? Lah kalau nggak sholat, kalau orang sudah bersyahadat, dia mesti menjaga sholat. Setelah sholat, dia tatkala dapatkan saum Ramadan, mesti melaksanakan saum Ramadan. Itulah Islam. Maka mempelajari ilmu Islam adalah hukumnya fardu ain kalau itu perkara-perkara yang inti dari ajaran Islam. Yang perkara-perkara yang wajib, maka seluruh orang mesti mengetahuinya. Ya. Yaitu perkara rukun Islam dan rukun iman. Kemudian hukum asalnya juga ada. Ilmu-ilmu Islam itu hukum asalnya mempelajarinya fardu kifayah, tetapi menjadi fardu ain kapan? Tatkala orang tersebut akan mengerjakannya. Atau boleh jadi ilmunya hukumnya boleh, tetapi menjadi wajib. Melihat kondisi. Contoh, bapak-bapak mau berdagang. Hukum dagang apa? Boleh. Ya, boleh antum berdagang, boleh tidak. Boleh antum jadi pedagang, boleh jadi pengajar, boleh. Yang jelas antum bekerja, silakan mencari rezeki dunia. Tidak mesti dengan berdagang. Berdagang itu hukumnya mubah.
Tetapi menjadi wajib tatkala Anda akan mempraktekkan dagang. Berarti Anda dituntut diri Anda untuk mempelajari bagaimanakah cara dagang yang Islami. Begitupun kita dapatkan mempelajari ilmu sholat bagi anak kecil itu tidak wajib. Tetapi tatkala anak kecil tersebut telah mimpi basah, ya, ciri seorang lelakinya muncul kalau dia laki-laki atau perempuan, dia datang haid, datang bulan, maka semenjak itu dia dituntut oleh Islam, oleh Allah untuk belajar tata cara sholat. Hukumnya apa? Wajib. Ya, jadi ilmu Islam tidak seluruhnya dihukumi dengan fardu ain. Contoh fardu kifayah apa? Mempelajari ilmu-ilmu kedokteran. Apakah seluruh umat Islam mesti jadi dokter? Tidak ya. Maka duduknya kita di sini, mari kita lihat. Kalau betul ilmu itu adalah ilmu yang menjadikan kita melaksanakan rukun Islam dan rukun iman, maka itu ilmu yang wajib dikerjakan. Pembahasan kita pada malam hari ini biidznillah ta'ala, kita akan membahas adab. Adab yang sangat penting. Bahkan kalau kita lihat, adab ini banyak yang melupakan, ya, tidak mengetahui adab-adab ini, yaitu adabul ukhuwah fillah, adab persaudaraan karena Allah. Di sini kemungkinan saya belum akan membahas kitab ini, tetapi saya akan menyebutkan dalil dari Al-Quran dan hadis, demikian juga perkataan para ulama tentang al-ukhuwah fillah. Ikhwan fillah, dalil yang berkaitan dengan hal ini sangatlah banyak. Salah satunya adalah surat Al-Hijr ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururim mutaqabilin." Dan kami cabut, kata Allah, apa yang ada di dada-dada mereka. Siapa mereka di sini? Para penghuni surga. Jadi ini cerita masa depan. Allah cabut dari hati-hati para penghuni surga apa itu? Al-ghil, sifat dengki. Jadi orang yang masuk surga tidak ada sifat dengki, Pak. Ya, ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Mereka di surga bersaudara. Di atas ranjang-ranjang mereka saling berhadap-hadapan. Berarti ini karakter penghuni surga, ya, yang mungkin lenyap di hadapan kita saat karena sebab-sebab apa gitu. Yang sebab inilah yang mesti kita pelajari bersama. Ya, yang jelas Allah kabarkan kepada kita kondisi orang-orang dalam surga hatinya bersih, tidak ada hati yang hasad, tidak ada hati yang dengki. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Siapa setelah mereka ini? Para sahabat. Setelah para sahabat siapa? Para tabi'in dan seterusnya. Orang-orang yang datang artinya orang yang hidup setelah para sahabat Rasulullah SAW, yaquluna rabbana ighfir lana. Mereka senantiasa mengucapkan, senantiasa berdoa, ya Rabb kami, ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman,
dan ampunilah dosa-dosa saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati-hati kami kedengkian kepada orang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha pemurah dan maha penyayang. Wa ikhwani fillah, ini doa mesti diperbanyak. Kita doakan diri kita dan saudara-saudara kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kisah nyata yang pernah dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang lelaki, dan semoga ini kita di dalamnya. Laki-laki ini dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berziarah kepada saudaranya di suatu desa. Ya. Kemudian Allah perintahkan dari kalangan malaikat untuk mengikuti, membuntuti apa yang dia kerjakan ini, apakah karena Allah atau karena selain Allah. Jadi termasuk kita ikhwan, antum berkunjung kepada saudara antum itu untuk apa? Urusannya apa? Ini ada seorang lelaki yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW diikuti malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian malaikat tersebut menjelma menjadi seorang sosok manusia. Bertanya kepada laki-laki tersebut, aina turid? Anda ini hendak kemana? Ada niat mau kemana, berangkat kemana? Maka dia katakan, uridu akhan fi hadhil qaryah. Saya menghendaki untuk menengok. Allahumma shayyiban nafi'an. Saya menghendaki untuk menengok saudara saya di kampung ini, di negeri ini. Yang maknanya apa, Pak? Beliau sengaja keluar negeri. Tujuannya untuk berziarah. Maka malaikat utusan Allah yang menjelma menjadi sosok manusia ini mengatakan, hal laka min ni'matin tarbuha alaih? Apakah Anda ini menengok saudara Anda ini di luar negeri ini, di luar negeri antum ini? Apakah Anda harapkan dari kunjungan Anda kepada saudara Anda ini untuk mendapatkan kenikmatan duniawi yang Anda harapkan dari sosok saudara Anda ini? Ya, karena boleh jadi ada orang nengok saudaranya apa? Dia tahu pale baru dapat kursi empuk di pemerintahan saudaranya itu. Maka dia sengaja keluar negeri untuk apa? Jauh-jauh hari beli tiket, ya. Menengok saudaranya. Allahumma shayyiban nafi'an. Ikhwan, ini juga diantara waktu mustajab adalah ketika turun hujan. Maka silakan antum berdoa sesuai kebutuhan antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Maka orang tadi, Pak, laki-laki ini kan dia ditanya mau kemana? Mau ke saudara saya di luar kampung, di luar daerah. Kemudian ditanya lagi oleh malaikat ini, Anda ini punya kepentingan dunia tidak? Karena seringkali ada orang menengok saudaranya yang dicari apa? Rupiah, yang dicari keinginan duniawi, manfaat dunia. Atau dia gabungkan dunia dan akhirat. Ya, maka lihat contoh orang ini bagaimana dia jawab. La ghair inni ahbabtuhu fillahi ta'ala titik. Tidak ada niat lain kecuali saya ini sengaja keluar negeri, keluar kampung untuk mendatangi kampung saudara saya, mendatangi negeri yang ada saudara saya, untuk membuktikan saya mencintainya karena Allah Ta'ala saja.
Tidak ada tendensi dunia. Tidak ada harapan untuk saudara saya mengeluarkan uang, mengeluarkan makanan, mengeluarkan dunianya. Tidak. Hanya mengharapkan ridhonya Allah, cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Membuktikan saya ini mencintai saudara ini karena Allah. Kemudian apa yang dikatakan malaikat yang menjelma menjadi sosok manusia ini? Dia katakan kepada laki-laki ini yang telah membuktikan niatnya dengan lisannya. Niat mengunjungi saudaranya karena Allah, tidak ada niat mencari dunia. Tidak ada meniatkan diri mencari sesuap nasi, segelas air susu, ataupun mungkin satu kresek uang dolar dan seterusnya, tidak ada. Maka malaikat ini mengatakan kepada laki-laki ini, fa inni rasulullahi ilaik. Aku ini utusan Allah yang Allah utus sengaja kepadamu. Subhanallah. Dan ini orang bukan nabi, ini orang bukan rasul. Ini dalil yang menunjukkan akan adanya sosok malaikat yang menjelma menjadi manusia dan diutus oleh Allah, tidak mesti kepada nabi dan rasul. Maka ikhwan, kita mesti hati-hati. Kalau ada yang ngetok pintu, sosok manusia yang tidak dikenal, ternyata itu bisa jadi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Tentang keimanan kita, apakah kita merasa disaksikan oleh Allah atau tidak. Karena laki-laki ini adalah bukan nabi, bukan rasul, tetapi dia mengatakan di hadapan orang tadi yang sebenarnya adalah malaikat, dan dia berikrar di hadapan Allah bahwasanya saya berjalan sengaja ini berletih-letih untuk mencintai saudara saya karena Allah. Maka utusan Allah ini, malaikat yang menjelma ini mengatakan, aku ini utusan Allah kepada engkau, bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fih. Aku ini utusan Allah kepada engkau wahai fulan, untuk mengabarkan bahwasanya Allah telah memberikan cintanya kepadamu sebagaimana engkau telah memberikan cintamu kepada orang tadi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Wa ikhwan, yang pertama kali mesti diperbaiki kalau kita ingin menjalin tali persaudaraan kita adalah hati kita. Perbaiki niat. Kalau Anda bertemu, berkumpul dalam suatu komunitas, organisasi namanya, atau jamaah tertentu namanya, atau suatu perkumpulan apalah namanya, maka yang mesti diperbaiki pertama kali adalah niat kita. Masing-masing kita di antara kita adalah muslim dan muslimah. Tetapi niat kita apakah niat orang muslim atau niat orang non-muslim? Ya. Karena niat orang non-muslim apa? Sebagaimana yang Allah sebutkan, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Anda menduga, Anda mengira orang-orang non-muslim itu bergabung, bersatu dalam satu kekuatan. Tetapi kata Allah tidak. Qulubuhum syatta. Hati mereka terpecah. Yang satu punya keinginan agar dirinya menjadi kedudukan, punya kedudukan yang tinggi. Yang satu ada keinginan agar dia menjadi orang paling kaya raya. Yang satu mempunyai keinginan agar dirinya mempunyai kedudukan yang paling mulia. Yang satunya dan seterusnya punya keinginan duniawi. Maka pantas Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dengan kalimat al-hasr, pembatasan. Innamal mu'minun ikhwah. Hanya orang beriman yang bersaudara. Maka di sini ikhwan, saya ingin sebutkan dalil yang lain tentang persaudaraan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah." Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit atau menengok saudaranya karena Allah, artinya persaudaraan karena Allah, bukan persaudaraan karena dunia, bukan persaudaraan karena jabatan, bukan persaudaraan karena kedudukan, posisi dan seterusnya. Dia sengaja berkunjung kepada saudaranya karena Allah,
nadahu munadiyan, maka akan ada penyeru dari Allah berseru kepada dirinya, tibta wa taba mamsyak, sungguh engkau adalah orang yang baik dan perjalanan engkau adalah perjalanan yang baik, wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau mempersiapkan diri untuk menempati surga tempat tinggal engkau di masa depan. Bagi siapa? Bagi orang yang menengok orang sakit karena Allah. Hati-hati juga ini. Ada yang ditengok, yang sakit siapa? Direkturnya, pimpinannya. Dia sengaja tengok apa? Untuk agar dilirik oleh pimpinannya, maka gajinya naik. Nah, ini hati-hati. Ada orang nengok pimpinannya bukan karena Allah, tetapi nengok pemimpinnya agar apa? Agar gajinya dinaikkan. Nah, ini bukan karena Allah, karena gaji dunia. Dan itu mungkin sering terjadi di kalangan umat Islam saat ini. Ya, Pak Ustaz kayaknya boleh. Tidak boleh. Karena inilah Rasulullah SAW sabdakan, man zara maridhan, ya, man ada maridhan aw zara akhan lahu fil, mesti karena Allah. Menengok orang sakit karena Allah, menengok saudaranya yang tidak sakit juga karena Allah. Kemudian ada lagi di hari kiamat, hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yaqulu yaumal qiyamah. Ikhwan, ini hadis tentang perkara yang gaib, dan hadisnya riwayat Muslim, hadis sahih, tidak diragukan, hadisnya benar dari Rasulullah SAW. Allah akan berfirman di hadapan makhluk Allah di hari kiamat, akan berkata kepada kita yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran, tetapi Allah sebutkan ini lewat lisan Rasulullah SAW. Apa kata Allah di hari kiamat? Ainal mutahabbuna bijalali, manakah orang-orang yang saling mencintai karena sebab keagunganku? Artinya mencintai sesamanya karena Allah. Ikhwan, apa keistimewaannya di hari kiamat orang yang mencintai karena Allah? Kalaulah mungkin di hadapan kita ataupun masing-masing kita di dunia mengatakan kayaknya saya itu, belum tentu. Ya, karena nanti di hari kiamat yang berbicara apa? Hati kita. Ya, yang berbicara hati kita. Kalau selama ini kita berdusta di hadapan Allah, nanti yang dibuktikan adalah di hari kiamat. Kalau mungkin kita mengklaim diri kita di dalamnya adalah saat ini dikatakan, oh kayaknya saya itu. Apa kata Allah? Al-yawma adilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Di hari ini aku akan berikan naungan yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan aku. Tatkala manusia didekatkan matahari di atas kepalanya, tatkala saat itu manusia tenggelam dengan keringatnya, ada hamba-hamba Allah yang tidak ditenggelamkan dengan keringatnya karena sebab kecintaan dirinya kepada sesamanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan, yang selanjutnya, orang yang mencintai karena Allah bukan karena dunia. Ya, apa itu? Menjadikan para nabi iri, menjadikan para syuhada juga iri kepada orang tersebut. Apa itu? Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Beliau meriwayatkan dari Mu'adz ibn Jabal. Beliau katakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, al-mutahabbuna fi jalali, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, artinya saling mencintai karena Allah, lahum manabir min nur, mereka mempunyai minbar-minbar. Jadi nanti di hari kiamat, ikhwan, orang-orang yang saling mencintai Allah, mencintai makhluk Allah karena Allah di dunia ini, nanti di hari kiamat mereka punya mimbar. Ya, yang otomatis mimbar tersebut mereka injak. Otomatis mereka mempunyai kedudukan tertinggi di antara hamba-hambanya. Ya. Dengan apa? Dengan mimbar, karena mimbar menjadi posisi apa? Posisi, ya kawan, antum dapat. Kenapa Allah sebutkan orang tersebut punya mimbar? Untuk apa? Untuk ditempati, bukan untuk pajangan dirinya, bukan. Kenapa? Sebagaimana orang muadzin, ikhwan. Muadzin
Kata Rasulullah SAW, orang yang adzan nanti di hari kiamat lehernya dipanjangkan. Untuk apa? Untuk punya kedudukan tertinggi, punya keistimewaan tersendiri di hadapan Allah. Tatkala orang kedudukannya disamakan, dan kita tahu di hari kiamat orang tingginya disamakan, usianya disamakan, kemudian orang-orang tersebut dibedakan dengan lehernya yang panjang. Kenapa? Karena dia telah berseru dengan panggilan tauhid, dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, dengan panggilan adzan Allahu akbar, Allahu akbar. Maka ini kedudukan tertentu bagi muadzin, ya, lehernya panjang. Dan kita tahu Pak, orang Arab itu suka menyebutkan ciri wanita yang cantik dari sisi fisiknya apa? Kalau punya leher panjang. Maka pantas. Kenapa demikian? Saya pelajari dalam pelajaran bahasa Arab. Maka pantas dalam pelajaran balaghah, pelajaran ungkapan keindahan bahasa Arab, ada istilah al-ghazal. Al-ghazal itu kenapa dikatakan ghazal? Imam Al-Ghazali kenapa dikatakan al-ghazal? Ghazal adalah kijang. Apa itu kijang? Binatang yang dia itu lincah. Dan ghazal ini adalah ungkapan Arab, bahasa Arab untuk biasanya dulu di masa jahiliyah untuk mengungkapkan keindahan seorang wanita. Kenapa? Karena wanita dimisalkan oleh orang Arab zaman dahulu sebelum diutus Nabi Muhammad, mereka itu apa itu Pak? Yang wanita cantik jelita secara fisik biasanya lehernya itu panjang-panjang. Sebagaimana kijang, ya, ghazal itu kan kijang. Kita tahu kijang lehernya panjang dan tidak berlebihan, tidak dipilih jerapah. Yang dipilih apa? Al-ghazal, karena ghazal itu dari sisi larinya, dari sisi tingkah lakunya indah, ya. Dan itulah yang dicontohkan. Dan itulah muadzin. Kenapa ditinggikan lehernya? Untuk keindahan dirinya. Kenapa? Karena dia panjangkan suaranya untuk berdakwah tauhid. Demikian juga orang yang saling mencintai karena Allah, dia akan ditempatkan di atas mimbar yang mimbarnya bukan dari kayu jati. Al-manabir min nur, kata Allah. Mimbarnya dari cahaya. Otomatis apa? Orang tersebut bercahaya karena mimbarnya terang benderang karena punya cahaya. Tidak punya kabel. Ya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, orang yang saling mencintai karena Allah kepada sama makhluk Allah ini, karena Allah Subhanahu wa taala, mereka punya mimbar dari cahaya. Ini firman Allah lewat sabda Rasulullah SAW. Yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada. Para nabi dan orang-orang yang mati syahid cemburu kepada mereka. Subhanallah. Jelas ini merupakan fadilah, keistimewaan bagi hamba-hamba Allah yang menjaga hatinya tatkala dia mencintai hambanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tendensi duniawi. Demikian juga ikhwan, hadis-hadis yang sangat banyak, tapi waktu kita terbatas. Saya alihkan kepada perkataan para ulama dari kalangan Ahlul Bait Rasulullah SAW. Ja'far As-Shadiq. Siapa yang tidak tahu Ja'far As-Shadiq? Cucunya Ali, putranya Ali, cucunya Rasulullah SAW. Ya, Ja'far As-Shadiq, beliau katakan, la tashub khamsah, jangan Anda berteman dengan 5 orang. Ya, ini pesan beliau kepada kita semuanya. Bagi yang ingin bersaudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan Anda berteman dengan 5 karakter ini. Yang pertama, al-kadzdzab, orang yang berdusta. Jangan Anda jadikan teman. Siapa yang berpesan? Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu arda. Beliau katakan, jangan Anda berteman dengan orang yang sering berbohong. Fa innaka minhu ala gurur wa huwa mislus sarab yaqrubu minkal ba'id wa yub'idu minkal qarib. Orang yang banyak berdusta ini sering menipu Anda dengan kedustaannya. Kata beliau, orang yang banyak berdusta ini kalau Anda jadikan teman, dia seperti fata morgana. Dia akan mendekatkan Anda dengan perkara yang ingin Anda jauhi, dan dia ini akan menjauhkan Anda dengan perkara yang ingin Anda dekat dengannya. Dan begitu orang yang berdusta, ya, dengan perkataannya dia jadikan fata morgana, seakan-akan ada air, padahal tatkala kita dekati bukan air.
Dia janjikan kebenaran padahal dia kedustaan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang pertama, jangan berteman dengan seorang yang banyak berbohong. Yang kedua, al-ahmaq. Jangan Anda berteman dengan orang yang oon. Apa yang oon, Pak? Orang yang dungu. Ya. Orang yang dungu apa? Fa innaka lasta minhu ala syai' yuridu an yanfa'aka fayadurruk. Kenapa? Kita tidak boleh bersaudara, berteman dengan orang yang dungu, orang yang oon. Karena engkau itu ya tidak ada apa-apanya di hadapan dirinya. Dan boleh jadi orang tersebut, orang yang oon, orang yang bodoh ini ingin memberi Anda manfaat. Niatnya baik, ternyata apa? Dia membahayakan Anda dan Anda tidak menyadarinya. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, jangan berteman dengan al-bakhil. Orang yang pelit. Fa innahu yaqta' bika ahwaj ma takunu ilaih. Karena dia akan memutuskan perkara-perkara yang Anda butuhkan darinya dengan kepelitan. Yang keempat adalah jangan berteman dengan al-jaban, dengan orang pengecut. Fa innahu yaslamuka wa yafiru anhu inda syiddah. Kenapa orang pengecut tidak boleh kita jadikan teman? Karena orang yang pengecut dia akan menyerahkan Anda kepada musuh Anda, ya, dan dia lari dari diri Anda tatkala Anda membutuhkan dirinya. Ini jelas pengecut, maka jangan dijadikan teman. Kemudian yang kelima, yang terakhir kata beliau, jangan Anda jadikan teman al-fasiq, orang yang fasik. Kenapa? Fa innahu yabi'uka bi aklatin. Karena dia akan berani menjual Anda dengan sesuap nasi. Kalau dia disogok, mungkin Anda akan dijerumuskan kepada kedoliman ataupun mendolimi diri Anda. Dia tidak urus. Yang penting dirinya bisa makan. Ya, yang mungkin dirinya bisa hidup. Ini adalah orang yang fasik. Fa ikhwani fillah. Demikian juga kita ingatkan diri kita dengan pesan dari sahabat. Di sini sangat banyak pilihannya. Saya coba pilihkan. Sahal ibn Abdullah. Ya. Sahal ibn Abdullah. Beliau katakan, ijtanib suhbata thalath min asnafin nas. Jauhi diri Anda berteman dengan 3 golongan orang ini. Al-jababiratil ghafilin. Orang-orang yang sombong lagi lalai. Al-qurra al-mudahinin. Orang-orang yang ahli membaca Al-Quran tapi dia menggampangkan dirinya dalam beramal. Al-mutasawwifah al-jahilin. Orang-orang tasawuf tapi dia ahli ibadah yang bodoh dengan ibadahnya. Ya, tolong dijauhi. Jangan berteman dengan tasawuf yang dia tidak mengerti ibadahnya tersebut apa. Ya. Fa ikhwani fillah, inilah beberapa pesan dari para ulama radhiyallahu an, dan ana akhiri pesan para ulama ini dengan perkataan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Ada seorang lelaki berkata kepada Abu Hurairah, "Inni uridu an uakhika fillah." Jadi ada sunnah dari Rasulullah SAW yang mungkin akan kita bahas di sini. Mencintai saudara antum, kunjungi rumahnya, sampaikan kepada dirinya, sesungguhnya saya ini mencintai Anda karena Allah. Itu disunahkan. Jadi kalau antum dapatkan antum ini dekat sekali dengan teman antum itu, lebih dekat daripada teman-teman yang lainnya, tidak masalah antum berziarah ke rumahnya, kemudian sampaikan kepada saudara Anda bahwasanya saya ini betul-betul mencintai Anda karena Allah, tidak ada tendensi duniawi. Dan itu disunahkan, dan yang nanti juga insya Allah akan dibahas. Nah ini pernah diungkapkan oleh salah seorang lelaki di hadapan Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, sesungguhnya saya ini menghendaki diri saya mencintai Anda karena Allah. Ingin mencintai diri Anda karena Allah, murni karena Allah, tidak ada keinginan duniawi. Apa kata Abu Hurairah mengajarkan kepada orang tadi? Atadri ma hakul ikha? Apakah Anda tahu? Jadi tidak gampang Pak
mengatakan kalau mengucapkan saya mudah, tapi mengamalkan tidak gampang, kata Abu Hurairah. Atadri ma hakul ikha? Anda tahu tidak haknya persaudaraan karena Allah itu apa? Yang ini mesti kita penuhi. Kalau betul Anda ingin mengungkapkan kepada saudara Anda, mengunjungi rumahnya, saya ingin mencintai Anda karena Allah, maka coba kita ingat dulu. Haknya saudara Anda dari Anda, kalau betul Anda mencintai dirinya karena Allah, tahu tidak, kata Abu Hurairah? Maka orang tadi mengatakan, arifni, ajarkan saya, kenalkan saya dengan hak-haknya persaudaraan karena Allah itu apa. Maka kata Abu Hurairah, alla takun ahaqqu bidinarika wa dirhamika minni, ya, alla takuna ahaqqu bidinarika wa dirhamika minni. Jangan engkau itu menjadikan kedudukan dirimu, kalau engkau mempunyai dinar, kalau engkau mempunyai dirham, maka jadikan dinar dan dirham itu lebih utama dimiliki oleh saya, kata Abu Hurairah, daripada oleh dirimu. Bisa dipahami, Pak? Itu baru telah memberikan hak persaudaraan dirimu dengan saudaramu karena Allah. Apa maksudnya? Kalau Anda punya harta, ya, jadikan harta tersebut, yang berhak memiliki harta tersebut adalah saudara Anda, bukan Anda. Padahal harta tersebut milik siapa? Milik saya. Maka kalau betul antum sudah seperti itu, misalkan antum punya motor, punya mobil, punya baju, maka katakan kepada saudara Anda yang Anda katakan Anda ingin mencintai saudara Anda karena Allah, maka harta Anda adalah yang berhak memilikinya adalah saudara Anda, bukan Anda. Maka baru itu adalah Anda telah memberikan hak persaudaraan Anda dengan saudara Anda karena Allah. Maka lelaki tadi yang ingin mengatakan saya ingin mencintai Anda karena Allah, dia katakan apa? Lam ablugh hadhil manzilah ba'd fadhhab anni. Saya belum sampai derajat itu. Silakan Anda pergi wahai sahabat Abu Hurairah. Ini laki-laki ini seorang tabi'in. Dia mengatakan saya belum mampu menjadikan posisi saya seperti itu. Berarti apa? Persaudaraannya dirinya, yang inginnya dirinya itu betul-betul menjadikan saudara karena Allah dengan Abu Hurairah, belum sanggup. Maka mari kita lihat, berkaca kepada sosok Abu Hurairah yang mengajarkan kepada laki-laki tersebut tentang makna dari persaudaraan karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat berat. Ya, tuntutannya adalah keimanan kita, harta kita diinfakkan karena Allah di hadapan saudara kita, yang kita nyatakan percintaan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, demikian perkataan Imam Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka kalau betul ikhwan, kalau betul kita telah begitu, kalau belum begitu maka mari kita laksanakan. Ya, kalau betul kita belum begitu maka minimal antum mencari. Bukankah Rasulullah SAW tatkala hijrah dari kota Makkah dengan para muhajirin ke Madinah disambut oleh kalangan Ansor, yang salah satu dikerjakan segera oleh Rasulullah apa? Al-mu'akhah. Disaudarakan antara muhajirin dengan Ansor. Muhajirin yang hijrah tidak ada harta kekayaan dunia, berangkat ke negeri Madinah yang di situ kalangan Ansor ada yang kaya raya, ada yang miskin. Maka digabungkan oleh Rasulullah, yang muhajirin satu, yang Ansor satu. Di antara mereka terjadi persaudaraan karena Allah apa? Yang satu tidak punya istri, yang satu sahabat Ansor punya istri banyak, yang sebagiannya dicerai, untuk apa? Diberikan kepada saudaranya. Ini jelas persaudaraan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu punya rumah dua, yang satu dibagi. Satu rumahnya untuk saudaranya, satu rumahnya untuk sahabat muhajirin, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah persaudaraan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mungkin dilupakan oleh sebagian besar umat Islam saat ini, yang sebenarnya itu adalah sarana ibadah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kam min akhin lam talidhu ummuk. Berapa banyak ya dari saudara yang kita miliki saat ini, kalau betul kita bersaudara karena Allah, berapa banyak saudara-saudara kita ternyata saudara tersebut belum pernah dilahirkan oleh ibu kita. Ya, kalau persaudaraan karena Allah, dia akan dapatkan persaudaraan tersebut lebih kuat
daripada persaudaraan karena kekerabatan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, orang yang bersaudara karena Allah lebih kuat daripada persaudaraan karena kekerabatan. Kenapa? Karena orang yang bersaudara karena Allah, yang dia ingatkan antara dirinya dengan saudaranya adalah tentang Allah, tentang akhirat. Adapun persaudaraan dengan kekerabatan, yang diingatkan masalah dunia, dunia dan dunia. Itu yang lebih banyak. Maka jelas ikatan yang paling kuat dalam Islam adalah cinta karena Allah dan membenci karena Allah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwan, demikian yang kita bahas pada malam hari ini. Semoga bisa kita realisasikan pada pembahasan ini adalah kita perbaiki niat kita. Kalau duduk antum di sini karena Allah, maka insya Allah akan Allah gabungkan kita bersama orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan mencintai saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas hak-hak ataupun adab bersaudara karena Allah. Di sini disebutkan 41. Banyak sekali, dan ini juga bukan batasan, tetapi ini adalah poin-poin utama apa saja hak-haknya, dan semoga setelah kita bahas nanti insyaallah bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan persaudaraan karena Allah akan meruntuhkan persaudaraan lintas persaudaraan partai, ada persaudaraan jamaah, ada persaudaraan kerabat, dan seterusnya akan luluh lantah dengan persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena persaudaraan karena Allah paling luas ikatannya, persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari seluruh penjuru dunia menuju penjuru dunia yang lainnya. Aku qouli hadza, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.